Lahan pertanian yang subur dan luas menemani perjalanan Jajah Desa Milangkori kali ini. Dikelilingi deretan pegunungan Telomoyo Andong, semakin menambah kesejukan di tengah terik matahari di atas langit Kota Madya, Magelang. Demikianlah Jajah Desa Milangkori kali ini berada di Kecamatan Grabak, sebuah kecamatan yang terletak di bagian timur Kota Magelang. Sebagian besar geografi Kecamatan Grabak berada di lembah pegunungan Telomoyo Andong, sehingga daerah ini masih terlihat suasana asri khas pedesaan. Daerah ini sudah terkenal sejak zaman kolonial Belanda. Bahkan ratusan tahun sebelum Belanda datang ke tempat ini, daerah Grabak sudah dihuni oleh masyarakat pada masa Mataram kuno. Adanya jejak-jejak peninggalan dari masa Mataram kuno di daerah Grabak diketahui dari laporan tertulis Dinas Purbakala Hindia Belanda saat itu. Beberapa bukti fisik atau bukti arkeologi dari catatan Belanda tersebut masih bisa ditemukan hingga saat ini. Salah satunya adalah Candi Umbul. Terletak di Desa Kartoharjo, Kecamatan Grabak, Magelang, terdapat sebuah pemandian air hangat yang dikenal dengan nama Candi Umbul. Sayangnya saat Jajah Desa Milangkori berkunjung ke tempat ini, Candi Umbul sedang tutup karena pandemi. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Jajah Desa Milangkori dalam mengeksplor sejarah Candi Umbul ini. Candi Umbul dipercaya oleh banyak orang sebagai tempat pemandian para bangsawan pada masa Mataram kuno. Konon, putra dan putri raja menjadikan Candi Umbul sebagai tempat penggemblengan fisik dengan cara laku berendam di pemandian ini. Cerita tutur seperti ini banyak ditemukan di daerah Jawa. Namun kebenaran cerita itu tentu tidak bisa diiyakan begitu saja. Banyak petirtaan dari masa Mataram kuno yang masih tersisa saat ini. Di antaranya adalah petirtaan Payak, petirtaan Kunden, petirtaan Situs Liangan, dan petirtaan Cabean Kunti. Temuan baru situs petirtaan Mataram kuno di Jawa Tengah adalah petirtaan Mantingan di Kecamatan Salam, Magelang. Petirtaan pada masa Mataram kuno merupakan petirtaan yang berair dangkal dan umumnya memiliki struktur bangunan yang berbentuk letter U. Candi Umbul merupakan pemandian berbentuk kolam persegi yang berair dalam, sehingga dari bentuk bangunan dan jenis petirtaannya sudah berbeda dengan petirtaan dari masa Mataram kuno. Dinding kolam bagian atas Candi Umbul disusun dari batu-batu andesit yang mempunyai bentuk sisi genta, bentuk yang umum kita temukan pada bagian kaki candi. Selain itu, di area Candi Umbul juga ditemukan dua batu kala, dua batu pipi tangga candi yang berbentuk gelung, dua buah yoni, dan sebuah miniatur candi. Dari manakah semua batu-batu bagian candi ini berasal? Kembali, catatan dan dokumentasi dari masa kolonial Belanda mempunyai peran dalam menelusuri pemandian bangsawan Mataram kuno di Candi Umbul. Dalam catatan Belanda, dari tahun 1876 hingga tahun 1923 diketahui,
Di lokasi Candi Umbul ini, banyak ditemukan arca-arca batu di antara reruntuhan bangunan yang diperkirakan merupakan sebuah bangunan candi. Dari dokumentasi foto yang dipublikasikan Belanda pada tahun 1940, akhirnya bisa terlihat kondisi Candi Umbul saat itu. Meskipun arca-arca yang masih terlihat dalam foto bangsa Belanda tidak sebanyak dalam laporan tahun 1876. Dari bukti tersebut, sudah bisa menjelaskan apabila Candi Umbul bukanlah pemandian bangsawan Mataram kuno, melainkan kolam pemandian biasa yang dibangun ulang dengan menggunakan material dari batu-batu bekas bangunan candi. Di tempat ini dahulunya diperkirakan terdapat lebih dari satu bangunan candi yang bercorak Hindu Siwa. Hal itu diketahui dari adanya arca-arca yang ditemukan Belanda merupakan arca dari keluarga Siwa. Adanya 2 yoni dan 7 arca makhluk kayangan mengisyaratkan di Candi Umbul dahulu setidaknya pernah berdiri 2 bangunan candi yang memuja Dewa Siwa. Pemandian Candi Umbul sangat mungkin muncul setelah masa Mataram kuno Jawa Tengah berakhir. Letak Candi Umbul yang hanya beberapa puluh meter dari Sungai Elo, tentu masyarakat Mataram kuno dahulu lebih memilih menjadikan Sungai Elo sebagai petirtaan daripada harus mendirikan petirtaan baru di komplek candinya. Salam budaya.